Red Bull memulai 2026 dengan cukup positif, di mana Isaac Hadjar memimpin perolehan waktu di hari pertama shakedown pertama Barcelona kemarin. Dia catatkan waktu 0,7 detik lebih cepat dari George Russell dan berhasil kumpulkan total 107 lap yang jadi pertanda reliabilitas yang relatif oke. Bahkan secara keseluruhan, tingkat reliabilitas mesin 2026 jauh lebih baik dari perakiraan dengan pabrikan seperti RBPT, Ferrari, dan Mercedes bisa kumpulkan lebih dari 100 putaran. Hanya Audi yang alami kendala, di mana mobil Gabriel Bortoleto kena trouble di sesi pagi, yang membuatnya cuma bisa kumpulkan 27 lap saja di hari pembuka. Memimpin perolehan waktu memang masih jauh untuk bisa kita simpulkan sebagai patokan, mengingat ini masih hari pembuka dan tujuan tes Barcelona hanya untuk mengetes serta kumpulkan data power unit. Namun yang cukup menarik perhatian dari Red Bull kemarin adalah mereka akhirnya memperlihatkan sasis asli dari mobil RB22 yang untuk pertama kalinya turun ke sirkuit. Ada perbedaan yang terlihat dibandingkan dengan versi render yang rilis 2 pekan yang lalu, dan membuat banyak orang penasaran soal pendekatan seperti apa yang diambil Red Bull di perubahan regulasi kali ini. Di area depan, bagian hidung di versi asli RB22 nampak lebih besar, dan ujungnya lebih lebar dari versi render. Red Bull sedikit melawan tren di area hidung ini, karena mayoritas tim bermain dengan desain yang lebih ramping dan moncong runcing untuk maksimalkan airflow ke area belakang. Dibanding Mercedes, area moncong di RB22 lebih flat dengan mounting yang sedikit lebih lebar untuk maksimalkan airflow yang lewat di bawahnya, dan mereka dipastikan memakai model aktuator tengah untuk aeroaktif sayap depan. Model mainplane dan flap front wing di sasis asli nampak juga tidak seagresif yang mereka tampilkan di versi render. Namun mayoritas tim untuk saat ini juga punya desain yang seperti ini sebagai fase pengembangan awal. Mungkin desainnya baru akan terlihat lebih agresif saat memasuki pramusim Bahrain atau di Australia nanti. Di area end plate juga sama, dan di versi asli tidak ada elemen winglet besar di atasnya. Namun terlihat jika bentuk end plate secara keseluruhan dibuat untuk membuat outwash, ditambah dengan adanya elemen vortex generator di area depan roda, yang selain bertujuan membentuk outwash, namun juga untuk menambah beban downforce yang dihasilkan sayap depan. Di area suspensi, Red Bull seperti yang dikonfirmasi saat rilis, mereka beralih dari konfigurasi full rod dan kembali ke push rod di bagian depan untuk keuntungan aerodinamika serta kemudahan akses mekanikal. Yang menarik adalah ketika kami zoom, sepertinya terdapat double lower wishbone yang terpasang di sana dan memberikan indikasi jika Red Bull juga ikut mengembangkan trik suspensi multilink seperti McLaren tahun lalu. Tapi ini belum bisa dipastikan sebagai trik yang serupa, karena sudut pandang potret yang terbatas, agak sulit mengetahui apakah mekanisme kedua wishbone bawah ini dipisah atau tetap menyatu di dalamnya. Masuk ke tengah ketika pertama kali kami melihat sidepod di mobil asli RB22. Satu-satunya hal yang langsung terlintas di kepala adalah desainnya mirip seperti mobil Mercedes W13 yang khas dengan zero pod-nya. Jelas tidak se-ekstrim zero pod, dan mungkin lebih mendekati ke versi awal-awalnya. Namun inspirasi Red Bull sepertinya diambil dari sana, karena ada beberapa kemiripan yang mereka ambil dari W13. Salah satunya adalah adanya mounting spion yang sejatinya merupakan side impact structure dan berperan seolah-olah jadi winglet untuk pengkondisi airflow di atas, serta samping sidepod. Tujuan dari sidepod ramping seperti ini adalah mereka ingin memaksimalkan airflow sebanyak mungkin yang mengalir di area samping dan atas permukaan floor. Prinsipnya adalah makin besar volume airflow yang dialirkan ke area belakang, maka itu akan memaksa diffuser bekerja makin keras dan bisa menghasilkan downforce lebih besar. Apalagi melihat Red Bull juga menerapkan trik lubang diffuser seperti Mercedes dan Ferrari untuk berikan jalan tembusan bagi airflow dari floor dan tembus ke area diffuser untuk semakin memperkuat downforce. Secara teori, harusnya performa yang dihasilkan dari terbukanya area floor dan lubang diffuser ini sangatlah besar. Konsep zero pod awalnya juga punya teori yang serupa seperti demikian. Namun karena Mercedes gagal mengidentifikasi problem di mobil ground effect di simulator, itu membuat mereka alami banyak masalah karena downforce yang dihasilkan terlalu besar dan memicu perposing serta masalah stabilitas. Sementara di kasus RB22, konsep mobil sudah kembali ke model flat floor yang lebih memberikan kestabilan mobil secara aerodinamika, dan tim bisa kembali berlomba dalam memproduksi downforce sebesar mungkin. Red Bull terlihat ingin coba mendobrak batas-batas yang bisa mereka eksplor soal sebesar apa downforce yang bisa dihasilkan di mobil generasi baru sebelum kemudian mencari titik keseimbangannya di mana.
Kami cukup yakin jika Mercedes serta Ferrari pastinya berpikir hal yang sama. Tapi tantangan terbesar yang mencegah mereka memakai desain sidepod ramping seperti ini adalah manajemen tire week dari ban depan. Mercedes dan Ferrari pakai sidepod besar. Salah satu alasannya adalah mengurangi efek dari tire week dan mengkondisikannya agar tidak mengganggu airflow di floor dengan membuat ruang undercut yang panjang. Di Red Bull, undercut itu tidak ada dan airflow dari depan bisa langsung loss ke area belakang tanpa adanya hambatan. Red Bull mungkin menemukan sejumlah cara untuk memanajemen tire week agar tidak mengganggu pasokan airflow di area floor yang terbuka. Dilihat dari elemen wakeboard, RB22 memakai solusi yang sama seperti W17, yaitu dengan memakai 3 elemen horizontal tanpa adanya elemen penguat vertikal di depannya. Ini membuat tire week langsung diterima dengan volume yang besar untuk dialirkan secara upwash agar tidak mengganggu di area floor. Namun mengandalkan wakeboard saja tidak akan cukup, dan Red Bull perlu elemen tambahan, mengingat area floor mereka sangat terbuka dan sangat rentan terkena serpihan dari tire week tersebut. Oleh karena itu, Red Bull memberikan sentuhan detail di bagian pinggir floor dengan membuat bukaan agar aliran angin dari bawah bisa naik ke atas untuk mencegah tire week masuk ke samping dalam mobil. Ini sekaligus juga memperkuat downforce, karena dengan keluarnya airflow dari bawah, aliran udaranya akan dipercepat dan otomatis membuat mekanisme seperti ground effect. Kami belum bisa memastikan apakah konsep sidepod ramping di RB22 akan memberikan performa yang bagus dibanding konsep Mercedes dan Ferrari. Namun patut dinantikan pengembangan selanjutnya di pramusim Bahrain nanti seperti apa. Tren yang masih kami percaya akan dipertimbangkan banyak tim adalah model sidepod ramping seperti Red Bull ini. Namun tuntutan baterai yang butuh pendinginan ekstra mungkin membuat mayoritas tim harus mengorbankan desain supaya bisa menjaganya tetap dingin terlebih dulu. Red Bull juga menunjukkan hal serupa, di mana inlet airbox dan inlet sidepodnya tergolong besar, serta adanya area bulking di dekat sidepod yang banyak pihak berasumsi ini untuk sirkulasi radiator di area baterai. Tapi dengan desain ramping serta compact, berikan indikasi kuat jika Red Bull sangat percaya diri dengan manajemen thermal di mesin RBPT4. Secara keseluruhan, pendekatan Red Bull begitu tegas dan berani di regulasi baru. Meski sudah tidak ada Adrian Newey di sana, tapi filosofi mereka untuk tetap berinovasi dan mencoba menjadi trendsetter tetaplah ada. Walaupun untuk sekarang lebih baik jangan berekspektasi dulu, karena masih di tahap sangat awal dari periode development mobil yang akan sangat panjang serta intens nantinya. Tapi fondasinya jelas jika Red Bull ingin bermain seagresif mungkin dan mendobrak batas-batas yang ada untuk bisa merebut kembali tahtanya di puncak. Selain Red Bull, McLaren juga luncurkan rendering awal dari mobil MCL40 yang dibalut livery khusus testing Barcelona. Kami memilih tidak berkomentar dulu dan menunggu mobil aslinya tiba di Catalunya pada hari Rabu nanti untuk pembahasan lengkapnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.